إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن تبعه ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul Mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya pada siang yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk bersama-sama bertakarrub kepadanya, memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat. Marilah kita berdoa mudah-mudahan niat kita, hadir kita, kesertaan kita dalam takarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima. Allah melipat gandakan pahalanya dan Allah mencatatnya dalam lembaran-lembaran amal kita. Di antara suatu kemuliaan yang dirindukan oleh kekasih-kekasih Allah, orang-orang hebat adalah mati di jalan Allah atau asyhadah fi sabilillah, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kematian yang istimewa, kematian yang menandakan dia seorang yang sangat beruntung, orang yang mendapatkan derajat yang tinggi dan akan menjadi ahli surga. Mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kematian ini menjadi harapan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan di dalam surat Al-Ahzab, ada hamba-hamba Allah yang terus-menerus berharap untuk menjadi orang yang mati syahid. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang terus berusaha untuk memenuhi janjinya, ketemu dengan Allah dalam keadaan syahadah. Wa minhum man qada nahbah, di antara mereka sudah ada yang kesampaian apa yang dirindukannya. Dia sudah menjadi syahid, sudah mati di jalan Allah. Para pendahulu kita, sahabat-sahabat, para tabi'in, para syuhada di Palestina. Wa minhum may yantadir, tapi ada juga di antara mereka yang terus sampai sekarang masih nunggu kapan datangnya saat-saat yang sangat dirindukan. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan pernah mengganti, tidak akan merubah komitmennya, janjinya ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka begitu merindukan mati syahid?
Karena mereka tahu hakikat dari kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Ini adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca bagaimana orang-orang yang merindukan mati syahid ini, ketika mereka berjuang, ketika mereka berperang, bekerja, yang tidak ada lain yang mereka harapkan bagaimana mereka itu mati di jalan Allah. Ketika berperang, berjihad di jalan Allah, bagi orang yang berjihad, hidup atau mati semuanya kebaikan. Mati dalam keadaan syahid, hidup dalam keadaan mulia. Tapi mungkin mereka lebih menghendaki syahid. Kalau mereka disuruh memilih, lebih baik mati syahid. Makanya kalau kita membaca bagaimana perjuangan umat-umat Islam di zaman dahulu, mereka kekasih-kekasih Allah yang merindukan syahadah ketika berperang, perang Badar. Umat Islam sekitar 300 lebih. Orang kafir sampai 1000. Tapi dimenangkan oleh umat Islam. Karena bagi mereka mungkin lebih baik mati. Walaupun dua-duanya adalah jihad. Mereka katakan wa innahu la jihad, nasrun au istishhad. Sungguh ini adalah jihad. Gak ada pilihan antara menang mulia atau mati syahid. Tapi mungkin mereka lebih memilih mati syahid. Perang Uhud, walaupun di awal-awalnya banyak umat Islam yang menjadi syuhada, tapi akhirnya juga dimenangkan oleh umat Islam. Perang Uhud mungkin umat Islam sekitar 1000, orang kafir 3000 sampai 4000. Begitu juga perang Ahzab, di mana umat Islam dikepung oleh sekian pasukan, tapi selalu dimenangkan oleh umat Islam. Karena mereka menganggap bahwa mungkin mereka dua-duanya kebaikan, antara selamat ketika berperang, sehat pulang membawa harta rampasan, atau mati di jalan Allah. Tapi mungkin lebih banyak yang memilih mati. Sedangkan orang-orang kafir ketika berperang, mereka ingin selamat, ingin menang. Mungkin ada yang dipaksa oleh komandannya, sehingga mereka itu walaupun jumlahnya banyak, tapi mereka takut karena tidak totalitas. Sampai dalam satu riwayat ketika Khalid ibn Walid pernah menggertak orang-orang kafir. Kepada penguasa Romawi dikatakan, wahai penguasa Romawi, kalau kalian tidak mau menyerah, maka akan saya datangkan kepada kalian pasukan yang lebih mencintai mati sama dengan kalian mencintai hidup. Sa'utikum bijunudin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Saya akan datangkan kepada kalian tentara-tentara yang lebih mencintai mati sama dengan bala tentara kalian yang mencintai hidup. Begitulah mereka. Karena tahu bagaimana kemuliaan orang-orang yang mati syahid merupakan derajat yang tinggi, penanda bahwa dia mati husnul khotimah dan akan menjadi ahli surga, sehingga mereka merindukan. Dan mereka paham apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah adalah mereka mati sebagaimana yang lain. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi hakikatnya mereka hidup di sisi Rabb-nya. Yurzaqun, dan mereka mendapatkan kekhususan, rezeki yang khusus di sana Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat menyebutkan orang-orang yang mati syahid itu ruh-ruhnya ada di tembolok burung di surga, lalu diajak bagaimana menikmati keindahan surga, dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Baihaqi meriwayatkan satu hadis dalam kitab Syu'abul Iman. Kata beliau bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid Allah istimewakan dengan 7 hal. Lisyahidi sab'u khisal. Orang yang mati syahid Allah istimewakan dengan 7 hal. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dammi. Dia mendapatkan ampunan sejak pertama kali darahnya memercik di dalam syahid. Ketika berperang, mungkin tertombak, terpanah, terhunus, terpapar oleh pedang, lalu darahnya mengalir dan mati, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada. Dan yang kedua kata beliau, wa yara makanahu minal jannah. Orang yang mati syahid Allah perlihatkan kepadanya surga.
Maka orang yang mati syahid, kalau kita perhatikan, sering kita dapatkan wajahnya nampak berseri-seri. Mungkin dia saat menjemput ajalnya, dia sudah diperlihatkan indahnya surga. Dan yang ketiga dikatakan wa yuhalla alaihi hullatul iman. Allah pakaikan kepadanya pakaian keimanan yang menandakan keagungannya dan kemuliaannya karena keimanannya. Dan yang keempat, wa yudau ala ra'sihi tajun, diletakkan, dikenakan di atas kepalanya mahkota yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya, yang menggambarkan bagaimana hebatnya orang-orang yang mati syahid. Wa anjahullahu min adzabil qabri, yang kelima Allah selamatkan dari azab kubur. Orang-orang yang mati syahid Allah bebaskan dari ujian atau imtihan azab kubur. Dan yang keenam, wa yushaffa'u fi sab'ina min ahli, Allah berikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70 dari kerabatnya. Diberikan kesempatan untuk menolong, memberikan syafaat kepada 70 dari kerabatnya. Dan yang terakhir, wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina minan huril ain, Allah berikan istri sebanyak 72 dari kalangan bidadari hurul ain. Ini tentu satu kemuliaan yang luar biasa. Itulah kalau orang-orang yang tahu hakikat kemuliaan ini, mereka begitu merindukannya. Para ulama ada yang mengajarkan doa, wa amitha ala syahadati fisabilillah, ya Allah matikanlah jiwa ini dalam syahid di jalan. Lalu pertanyaannya, siapa sebetulnya mereka orang-orang yang mendapatkan mati syahid? Para ulama mengatakan setiap orang yang berjihad di jalan Allah, bila dia sedang berjihad lalu Allah panggil, maka dia adalah orang-orang yang mati syahid. Lalu siapa itu orang yang berjihad? Ya setiap orang yang telah mengorbankan. Para ulama mengatakan al-jihadu badlul wus'i wa yusrifuhu fi sabilillah, yaitu mengorbankan apa yang Allah berikan, tenaganya, pikirannya, ilmunya, apa yang Allah berikan itu di jalan Allah, sehingga mereka dianggap orang-orang yang telah melakukan jihad ini telah memberikan satu pengorbanan yang puncak. Rasulullah SAW mengatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Pokok segala perkara dalam Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi setiap orang yang berjihad itu adalah orang yang telah mengorbankan puncak pengorbanan, puncak penghambaan, sehingga mereka layak untuk mendapatkan apa? Syahid di jalan Allah. Dan mati syahid ternyata menurut para ulama ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling mulia, yang paling tinggi adalah syahidud dunya wal akhirah. Orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Siapa mereka yang mati syahid dunia akhirat? Orang yang sedang berjuang, berjihad melawan orang-orang kafir, lalu mereka mati di jalan Allah SWT. Sampai saking mulianya mereka nggak usah disolatkan, nggak usah dikafan, nggak usah dimandikan, cukup dikafankan dengan pakaian yang mungkin berlumuran darah. Inna syahidud dunya wal akhirah. Yang kedua adalah syahidud dunya, orang yang mati syahid di dunia ini. Siapa mereka? Rasulullah SAW menggambarkan mati syahid dunia itu banyak. Kata Rasulullah SAW, asyuhada'u khamsatun, al-mat'un wal mabtun wa sahibul hadmi wal ghariq wa fi sabilillah. Orang yang kena wabah, orang yang sakit perut, orang yang kerobohan, orang yang tenggelam. Lalu yang paling banyak adalah wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Saya membaca tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa orang-orang yang bekerja mencari nafkah, memperjuangkan keluarganya juga kalau dia niatkan fisabilillah. Makanya Allah katakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata beliau, karena ayat ini disejajarkan antara orang-orang yang berjihad dengan orang-orang yang mencari nafkah, bekerja, niatnya yang tulus benar untuk memperjuangkan keluarganya, itu termasuk juga. Dan yang terakhir adalah syahidud dunya,
Syahidud dunya itu adalah orang yang mati secara lahiriah, kita katakan orang mati syahid. Tapi hakikatnya Allah yang Maha tahu. Mungkin salah niatnya, salah caranya. Secara lahiriah kita hukum orang itu mati syahid. Tapi mungkin karena niat yang salah, maka dia di sisi Allah itu dianggap sebagai syahid dunia saja. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang syahid di jalan Allah SWT. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi." Siapa yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk mati syahid, maka akan Allah kabulkan walaupun mati dia di atas tempat tidur. Seperti syahid seperti Al-Khalid ibn Walid, seorang sahabat yang sudah sekian kali memimpin peperangan dan dalam peperangan selalu memenangkan. Dia bermimpi atau berharap mudah-mudahan mati syahid ketika dia berperang, tapi Allah tidak kabulkan. Dia mati di atas tempat tidurnya, tapi bukan berarti dia tidak mati syahid. Syahid, siapa yang bersungguh-sungguh ingin mati syahid, maka Allah berikan walaupun dia mati di atas tempat tidurnya.